bagaimana toleransi, bagaimana berada di tengah-tengah perbedaan, maka perbedaan itu akan dijadikan landasan untuk membentuk jiwa yang moderat. Dalam hidup kita ini, walaupun secara biologis, secara kehidupan kita kelihatan hidup, tetapi secara agama bisa jadi kita adalah orang yang sudah mati. Om Swastiastu, umat Dharma dimanapun berada. Pada hari ini saya dengan seluruh jajaran Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, pertama kita telah melaksanakan Puja Wali Piodalan di Pura Prajaniti di rumah dinas di Percetakan Negara. Kita sudah sama-sama laksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain, tetapi kita usahakan supaya penguatan keagamaan kita dapat berjalan dengan baik. Maka sebagai umat Hindu, kami menyelenggarakan Puja Wali pada tanggal 12 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Rainan Budo Kleon Wugu. Dengan demikian, secara prosesi kita sudah laksanakan di rumah jabatan, kita bersama-sama di sana. Kemudian pada intinya adalah bahwa piodalan itu adalah wajib kita lakukan ketika kita mendirikan tempat pemujaan, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, kebetulan pada hari ini juga bertepatan dengan kita melaksanakan Matur Piuning di Pura Aditya Jaya Rawamangun dalam rangka pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang ke-15 tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 12 Juli 2024 di Pura Mangkunegaran, Keraton Solo. Oleh karena itu kita mengawali hari-hari yang baik. Kebetulan hari ini adalah Budo Kleon Wugu, adalah saat kita memuja kebesaran Tuhan untuk beliau bisa memberikan anugerah berkah kepada kita agar semua proses pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tahun 2024 ini bisa berjalan lancar dan juga sukses baik secara kelembagaan maupun secara bersama-sama karena ini bersifat nasional. Nah, Utsawa Dharma Gita ini adalah sebuah kegiatan yang berkaitan bagaimana kita, umat Hindu, melakukan pemujaan dengan cara bertembang, dengan cara bernyanyi, dengan cara melakukan aktivitas berkesenian yang kita sebut sebagai teoestetik. Jadi Hindu sangat lekat dengan seni, karena seni itulah sebenarnya wajah yang kita bisa lihat secara kenyataan dan substansinya adalah teologi. Oleh karena itu, tema dari Utsawa Dharma Gita ini adalah dari Parama Sastra menuju Parama Tattva. Jadi bagaimana dari segi material, dari segi aktivitas, sikap, perilaku menuju pada substansi agama yang benar. Ini kebenaran yang utama bisa kita tuju melalui aktivitas Utsawa Dharma Gita ini. Tentu dengan di launchingnya maskot dan jingle dari Utsawa Dharma Gita yang ke-15 ini kita sudah share, kita sudah sampaikan ke publik bahwa tahun ini ada yang berbeda dari pelaksanaan Utsawa Dharma Gita sebelumnya, di mana pada saat ini kita menggunakan maskot dan juga jingle sebagai pertanda kita akan melaksanakan kegiatan Utsawa Dharma Gita ini
dengan penuh sukacita, dengan penuh ekspresi kesenian, dan harapannya semua unsur dan semua umat di seluruh Indonesia dengan riang gembira kita berlomba, kita berkompetisi. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, bukan persoalan yang utama. Tapi bagaimana kita memupuk jiwa sportif ini agar ke depan generasi muda kita adalah generasi muda yang cerdas, terampil, jujur, dan bijaksana. Sidi, Sida, Suda, dan Sadu. Nah, dengan 4 karakter ini kita berharap akan lahir generasi muda yang moderat, generasi yang mampu mengelola dan manajemen bagaimana toleransi, bagaimana berada di tengah-tengah perbedaan, maka perbedaan itu akan dijadikan landasan untuk membentuk jiwa yang moderat. Oleh karena itu, atas nama Direktorat Jenderal Bimasindo, kami berharapkan agar seluruh pihak, termasuk pemerintah, mohon dukungan agar seluruh pelaksanaan dari pembukaan sampai penutupan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya untuk umat Hindu tapi juga untuk negara Republik Indonesia ini. Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kanwil Jawa Tengah, kemudian juga Wali Kota Surakarta dan seluruh jajarannya. Pada intinya pemerintah Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah siap untuk mendukung dan mensukseskan acara ini. Tentu kita sudah juga libatkan beliau-beliau yang ada di leadingnya agar semua proses ini sudah bisa berjalan lancar. Astungkaro, puja dan puji astuti kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat anugerah perlindungan dan penyertaan beliau sehingga Piodalan pada hari ini di Pura Prajaniti dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Piodalan merupakan salah satu kewajiban umat Hindu yang menurut Menawa Dharma Sastra bagian ketiga sloka 72 yang bunyinya adalah Dewata Titi Brityanam Pitranam Atmanascaya Nanirwapati Pancamam Uchwasana Sajwati. Ini yang di dalam Menawa Dharma Sastra bagian ketiga, yaitu sloka 72 yang menyebutkan seseorang yang hidup di dunia ini yang tidak mau melakukan persembahan korban suci kepada para dewa, kepada para tamu, kepada para leluhurnya, kepada dirinya sendiri, kepada yang dia pelihara, maka dia sebenarnya tidaklah hidup walaupun masih bernapas. Artinya, dalam hidup kita ini, walaupun secara biologis, secara kehidupan kita kelihatan hidup, tetapi secara agama bisa jadi kita adalah orang yang sudah mati jika tidak melaksanakan seperti yang disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra 3 ini, bahwa tidak mau melakukan korban suci kepada para dewa, kepada para tamu, kepada leluhurnya itu sebagai Batara Guru, dan kepada yang dia pelihara, patut pelihara, entah itu dia berupa peliharaan yang pelihara di hidup, dan yang dipelihara itu bisa jadi orang tuanya sendiri yang sudah renta, itu yang dia wajib pelihara juga, atau saudara-saudaranya yang sudah tidak mampu, dia harus beri kehidupan. Itu juga merupakan bagian dari persembahan atau yadnya. Dan yang terakhir adalah kepada dirinya sendiri. Maka di dalam agama Hindu ada persembahan terhadap diri berupa otonan atau mobayuh dan yang lain-lainnya.
Terus kenapa seseorang itu melakukan pemujaan atau sembahyang? Karena hidup ini tidak selalu enak. Selalu menjalani bekal hidup, yaitu suka, duka, lara. Pati itu yang kita terakhir. Tetapi dalam menjalani suka, duka, lara, suka itu kesenangan, duka itu kesedihan, lara itu kesakitan. Di dalam menjalani tiga hal ini dibutuhkan kekuatan fisik, kekuatan iman, dan dedikasi tinggi. Seseorang yang bisa stabil dalam menghadapi ini hanyalah orang-orang yang taat menjalankan ibadah agama atau tekun melakukan pemujaan, sembahyang, dan yang lain-lainnya. Itu mungkin sebagai secara umum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.